Shalom semuanya. Ya, kalau beberapa rekan tadi sudah menyebutkan banyak hal ya. Dari kemarin yang saya pikirkan adalah kata-kata inspirasi, interaksi, dan kolaborasi. Saya akan mencoba untuk bisa melakukan semuanya itu bersama dengan rekan-rekan semua yang ada di sini. Kalau dari beberapa kemarin-kemarin itu kita banyak diberikan sesuatu, kali ini saya akan banyak nanya Bapak Ibu ya, untuk kita semua. Kita akan mulai saja langsung cepat aja dengan pertanyaan yang pertama untuk kita semuanya. Menurut Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya, apa itu karakteristik sekolah Kristen secara umum? Apa? Kalau sekolah itu disebut sekolah Kristen biasanya seperti apa? Ya? Mahal. Oh, langsung ya. Mahal. Terus? Ada lagi? Langsung aja teriak di tempat. Ya? Logonya gimana logonya? Salib gitu ya. Gitu banyak salibnya. Ada lagi? Bagus. Ya. Bagus tapi mahal gitu ya. Nanti kita akan ngomong tentang hal itu. Kemudian bedanya apa dari sekolah-sekolah yang lain? Saya akan coba, apakah ini mewakili jawaban-jawaban Anda? Mungkin dalam hati tadi sudah menjawab ya, kira-kira seperti apa? Beberapa jawaban umum tadi, menggunakan nama sekolah Kristen biasanya ya. Ada kata sekolah Kristen apa gitu ya. Di Solo ada satu sekolah yang akhirnya menghilangkan kata Kristennya. Kenapa kok dihilangkan? Ya kita susah saingan Pak hari-hari ini gitu ya. Dengan sekolah-sekolah negeri dengan yang lain, akhirnya supaya yang masuk itu cukup banyak, mendingan kita hilangkan nama Kristennya. Wah, saya sedih sekali. Saya alumni sekolah itu dulu, gitu ya, waktu saya kecil gitu ya. Tapi demi untuk mendapatkan murid, faktanya adalah seperti itu. Ada satu yang saya sudah saksikan sendiri, menggunakan logo dan simbol-simbol, ya, kekristenan. Mengajarkan pelajaran agama Kristen, betul ya? Pasti sekolah Kristen. Ada kegiatan khas Kristen, seperti saat teduh kalau pagi sebelum mulai pelajaran, kemudian ibadah tengah minggu, ada retret dan lain-lain. Kemudian guru-guru dan stafnya beragama Kristiani, karena nggak semua Kristen kadang-kadang ya. Kemudian statement visi dan misinya ya Kristen gitu ya, biasanya ada bau-bau Kristennya gitu. Tapi pertanyaannya, selain dari semuanya ini, apa bedanya sekolah kita dengan sekolah yang lain? Apa bedanya sekolah Kristen dengan sekolah yang lain? Kalau unsur-unsur ini kita hilangkan, sekolah kita beda nggak dengan sekolah-sekolah yang lain? Nah, kalau begitu, apa sebenarnya tujuan dari pendidikan Kristen? Apa yang membedakan tujuan pendidikan kita atau tujuan pendidikan sekolah Kristen dengan tujuan pendidikan dari sekolah-sekolah yang lain? Ada bedanya enggak? Kita lihat beberapa firman Tuhan ya. Sejarahnya dari bangsa Israel, saya nggak akan mungkin baca satu-satu gitu ya. Di Ulangan 6 ayat 4-7 kita sudah hafal ayat ini bahwa haruslah kita mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak ya, kapanpun, dimanapun begitu ya. Kemudian ini pasti banyak ayat-ayat ini tertempel di sekolah-sekolah Kristen gitu ya, entah sebagai backgroundnya begitu atau di kaca atau di mana gitu ya. Kalau orang itu bermegah, hendaklah dia bermegah karena mengenal Tuhan, dan bukan karena yang lain-lain gitu ya. Keturunan ilahi yang diharapkan dari keluarga-keluarga Kristen. Dan terakhir, amanat agung. Ini banyak dibahas dari kemarin sampai hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadikan semuanya itu tujuan dari pendidikan Kristen? Kita ingin satu generasi ilahi yang hidup sebagai murid-murid Kristus. Tapi pertanyaannya,
Ayat-ayat yang tertempel itu sering dikutip, apakah itu dihidupi di dalam sekolah Kristen? Apakah itu masuk di dalam sistem atau praktek sekolah Kristen? Kita bisa tunjukkan nggak buktinya bahwa hal itu dihidupi, bahwa hal itu diusahakan, diupayakan dengan sengaja di dalam sekolah-sekolah Kristen? Ada beberapa kritik tentang sekolah Kristen, ya, yang mungkin kita bisa lihat. Ini tujuan pendidikan kalau disimpulkan tadi pengenalan akan Allah, mengembangkan cara pandang yang alkitabiah tadi. Pak Ishak sudah jelaskan tentang biblical worldview itu seperti apa, ya, bagaimana anak bisa diajar untuk melihat dari sudut pandang Allah, gitu ya, dan menjadikan murid Kristus, serupa dengan Kristus, menjadi saksi Kristus pada akhirnya. Klise tampaknya, ya. Tapi kita lihat coba pada prakteknya pendidikan sekolah Kristen itu seperti apa. Hanya namanya aja simbolnya Kristen. Prakteknya kalau kita lihat jarang menunjukkan atmosfer atau nilai-nilai kekristenan yang dihidupi. Tahu dari mana? Cara guru nangani anak gimana? Biblical enggak? Sesuai dengan nilai-nilai kekristenan enggak? Cara mengelola keuangan, cara guru atau kepala sekolah memimpin atau mungkin membina guru, apakah biblical? Tatipnya apakah dilihat dari sudut pandang Alkitab? Pertanyaannya apakah semua bersumber kembali kepada Alkitab? Atau ya, kalau enggak berarti betul, hanya simbolnya atau namanya saja Kristen. Tapi dalam pengelolaannya, pada prinsip-prinsip yang digunakan dan dipraktekkan, tanda tanya besar. Ya. Pendidikan Kristen hanyalah satu atau salah satu dari semua mata pelajaran. Ya kan? Dari sekian banyak mata pelajaran, itu pendidikan Kristen itu salah satu mapel saja. Ya, yang punya jatah mungkin 2 jam 1 minggu. SKS-nya istilahnya kan begitu ya, 2 jam seminggu. Di tengah banyaknya mata pelajaran yang lain. Kemudian ada saat teduh, ibadah tengah minggu, retret tahunan, mungkin ini tajam. Tapi kemarin Bu Yulia ya, sebutkan itu plastik, kosmetik, aksesoris Kristen. Kadang-kadang kita bisa, saya seringkali bilang, terjebak di dalam satu pola ketika kita melakukan sesuatu dengan niat baik, tetapi akhirnya end up dengan kebiasaan, rutinitas. Saya tanya, kalau pagi saat teduh, kenapa saat teduh? Kita melakukan saat teduh itu kalau di sekolah, for the sake of saat teduh itu sendiri atau memang punya tujuan di balik itu. Kadang-kadang akhirnya melorot menjadi satu, ya saat teduh karena kita biasa melakukan ini tradisi kita. Tahun ke tahun kita kehilangan tujuan dari kenapa kita lakukan itu. Retret, kenapa? Ya programnya kalau tiap tahun kita retret. Saya selalu bilang start dengan goal, baru pikir jalannya. Bukan dengan ya ini programnya begini lalu kita lakukan itu pertanyaannya. Kalau nggak butuh retret tahun ini kenapa harus retret? Apakah goal itu harus selalu dicapai dengan retret itu atau bisa dengan yang lain? Kadang-kadang akhirnya terjebak menjadi satu pola, jadi tradisi, jadi rutinitas dan kehilangan makna. Ya, jadi aksesoris Kristen. Menekankan hal berikut, fasilitas. Mesti kita kejar fasilitas, luar biasa. Investasi terbesar adalah di fasilitas, gedung bagaimana gitu ya, AC atau apa. Apakah itu salah? Tidak. Tapi nanti kita lihat gitu ya. Prioritas utamanya seharusnya ada di mana gitu. Kemudian yang dikejar adalah jumlah murid. Tentu tidak salah juga. Ya, kalau nggak ada muridnya terus sekolahnya bagaimana? Gitu ya. Bisa tutup. Tapi apakah itu jadi prioritas utama kemudian? Hasil UN tadi Pak Ishak sudah sebutkan. Prestasi akademik kalau ikut olimpiade, kompetisi dan segala macam tentu membanggakan, tentu itu akan
menolong sekolah untuk membangun satu pandangan yang baik dari masyarakat, ya, tentang sekolah tersebut sehingga murid bisa boleh orang-orang tua mempercayakan anak-anaknya bersekolah di sekolah kita. Enggak salah sih, gitu ya. Tapi kalau itu jadi fokus utama, nah ini pertanyaannya. Ya. Kemudian alumni yang bergengsi hasil akreditasi A, gitu ya, misalnya itu yang dikejar. Tapi hal-hal seperti karakter, sosial emosional, dan aspek kerohanian tidak begitu ditekankan. Kenapa? Seringkali kita panggil anak itu kalau bermasalah, gitu ya. Kalau sudah bermasalah baru ditangani. Tapi kenapa saya bilang tidak ditekankan? Apakah kita dengan sengaja memikirkan program-program itu, ya, untuk membuat satu pendidikan yang menanamkan atau kultur yang baik, begitu ya, sebelum terjadi masalah? Biasanya tatip dibuat dan segala macam, akhirnya sudah dibiarkan aja sekolah. Kalau masalah baru dipanggil, baru dibenahi, gitu kan? Apakah kita dengan sengaja merancangkan, ya tatip itu seringkali jangan ini, jangan itu, gitu kan? Tapi kita ajarin nggak anak-anak kita untuk misalkan kalau di toilet seperti apa perilaku yang baik? Di hall bagaimana? Cara berteman yang baik gimana? Kita ajarin nggak? Kita arahkan mereka dengan kerangka perilaku nggak? Seringkali kita baru bermasalah baru ditangani, gitu. Tapi nggak pernah diarahkan yang benar bagaimana, nggak pernah diajari dan dibiasakan untuk melakukan yang benar. Saya kasih contoh apa yang saya lakukan di sekolah saya adalah, ini contoh kecil aja, di kantin kita biasakan untuk makan, setelah makan mereka bereskan piring mereka sendiri, taruh di tempat piring kotor, kursi dikembalikan seperti semula, plastik dibuang di tempat sampah, ada recycle, tidak recycle. Itu satu upaya sengaja untuk menanamkan satu perilaku yang diharapkan, expected behavior. Bukan kalau sudah makan, belepotan dan segala macam, baru dipanggil ini, ayo diberes, enggak. Tapi dari awal sudah ditekankan, diarahkan bukan kepada hal-hal yang don'ts. Justru kalau kadang-kadang seperti Adam itu dicobai, Hawa dicobai dengan kata-kata, Tuhan kan bilang toh, kamu jangan makan toh, nggak boleh makan toh, semua buah di taman ini, gitu kan? Sehingga perhatiannya malah justru kepada yang satu itu. Akhirnya kan Hawa ngomong, ya kan? Oh enggak, kami boleh makan kok, kecuali yang satu ini, gitu kan? Nah perhatiannya malah kepada yang hal itu. Sama, ketika kita banyak bilang don'ts, itu malah perhatiannya malah ke sana. Kenapa enggak kita balik? Kita encourage anak-anak kita untuk belajar hal-hal yang positif. Dengan sengaja diupayakan hal-hal seperti itu. Nah, tanpa sadar mengajarkan filsafat sekuler, berbasis humanis, naturalisme yang anti Allah. Dalam mata pelajaran, pertanyaannya, benar enggak guru-guru itu memiliki satu kepekaan, ya tadi, untuk bisa menimbang satu materi ini dari sudut pandang Alkitab. Kadang-kadang terima materi, udah ini seperti ini, kita ajarkan aja, gitu ya. Memberikan sisi-sisi pandangan Alkitab, ya enggak? Teori Darwin, evolusi itu gimana? Di satu sisi kan itu harus dikenalkan. Tapi bagaimana dari sudut pandang Alkitabiah, kita ngasih enggak? Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang terlewatkan dari sekolah Kristen. Saya menanyakan apa sih yang sungguh-sungguh membuat sekolah Kristen itu benar-benar Kristen. Di mana posisi Allah di dalam sekolah? Bagaimana Allah ditempatkan? Sungguh-sungguh bukan hanya statement visi misi dan segala macam hal yang sifatnya hanya ya di atas kertas, tapi bagaimana sungguh-sungguh Allah ditempatkan. Bagaimana sekolah memandang berbagai hal dalam proses pendidikan dari sudut pandang apa? Apakah daripada sudut pandang Alkitab? Kalau mendisiplin anak kira-kira gimana modelnya? Nangani guru gimana? Menegur guru. Misalkan, apakah di depan anak-anak? Ataukah kita panggil seperti kita bilang, kalau kamu dapati saudaramu bersalah, panggil 4 mata, tanya. Gitu ya. Kalau nggak bisa panggil saksi. Gimana kita nangani anak? Negur anak gimana? Depan kelas, hei kamu! Atau gimana?
Apakah cara-cara kita Alkitabiah? Itu yang jadi pertanyaan ya, PR kita untuk kita renungkan. Bagaimana otoritas firman Tuhan di dalam kebijakan sekolah, di dalam kurikulum, tata tertib, di dalam interaksi antar orang, interaksi di dalam sekolah sendiri, guru kepala sekolah dengan murid, dengan orang tua murid, mungkin dengan neni gitu ya, driver dan segala macam, gimana? Terpikir gak itu semuanya ya? Bagaimana otoritas firman Tuhan dalam semuanya itu? Dan proses seperti apa yang kita jalankan? Orang-orang dan guru seperti apa yang kita perlukan dan dapat kita percayai untuk melakukan proses pendidikan Kristen? Apakah kerohanian mereka penting? Kalau penting, seberapa penting? Pada prakteknya, apakah praktek pendidikan Kristen kita itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa rohani guru itu penting? Seberapa serius kita menanganinya? Pak Ishak pernah menceritakan satu, kemarin juga ditanyakan gitu ya, satu hal yang menarik gitu ya. Kalau Anda sakit apa, usus buntu gitu ya, dioperasi gitu, mau nggak dioperasi sama teknik sipil katanya begitu? Nggak mau gitu ya. Nanti bisa bukan dijahit tapi dipaku gitu kata Pak Ishak. Betul, tapi pertanyaannya kepada siapa kita percayakan anak-anak kita? Kalau orang tua. Kadang-kadang I don't care gitu ya. Saya bayar sekolah, ya saya sering kali bilang ini laundry mentality. Ini untuk orang tua ya. Laundry mentality seperti apa? Kalau kita pergi ke laundry, apa yang kita lakukan? Kita kasih cucian kotor kita bayar, kita tahu pokoknya keluar beres, wangi, bersih, rapi. Udah kita nggak ikut-ikut. Itu kan? Bisakah anak kita perlakukan seperti itu? Tapi yang sering terjadi seperti itu kan, kalau nggak wangi, bersih, rapi, marah-marah gitu ya. Iya. Kepada siapa kita mau percayakan anak-anak kita? Guru-guru macam apa? Sekolah macam apa? Ini jadi perenungan kita semua ya. Seringkali kita lebih peduli guru itu lulusan mana gitu kan. Kalau orang tua nanya gimana? Ini orang tua termasuk yayasan, termasuk orang-orang yang merekrut para guru. Seringkali kalau kurikulum vitae yang ditanyakan apa? Lulusan mana gitu, pengalaman mengajar berapa tahun gitu kan. Ya kan? Terus apa gitu ya, banyak hal skillnya apa saja selain, impresif gitu ya, kemudian kita rekrut orang itu. Tapi pertanyaannya, kalau kita care dengan hal-hal yang seperti itu, kalau itu penting sehingga kita melakukan proses yang sedemikian panjang untuk merekrut seorang guru, apakah kerohanian, dalam hal kerohanian guru, spiritualitas guru, kita melakukan hal yang sama? Seringkali tidak. Padahal Alkitab tulis jelas, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak ini, lebih baik batu kilangan itu diikatkan di lehernya, cemplung ke laut gitu ya, masukkan ke laut. Tapi yang terjadi adalah kita tidak terlalu peduli dengan spiritualitas guru. Kita menuntut mereka untuk menjadi contoh, tetapi kita tidak memikirkan tentang hal itu dari sejak semula, even dari proses rekrutmen. Nah, hal ini yang akan saya mungkin share sedikit ya, soroti. Yesus berkata, barang siapa tamat pelajarannya, ia akan menjadi sama seperti gurunya. Ya, ini ayat-ayatnya ya. Boleh dibaca. Nah, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan menjadi sama seperti gurunya. Lah guru seperti apa? Kalau kita memandang sekolah Kristen hari-hari ini, murid-murid seperti apa yang akan kita hasilkan? Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ada di sini? Guru, kepala sekolah berani ngomong, sebab itu turutilah teladanku. Ini tantangan ya buat kita.
Dan tidak cuma sekali Paulus ngomong begitu ya, ada beberapa kali. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dan selanjutnya, akhirnya murid seperti apa yang akan kita hasilkan dalam sekolah Kristen? Saya ingin memperkenalkan tentang God-centered ini, pandangan apa yang menjadi belief sekolah kami di dalam pendidikan Kristen ya. Cepat saja, kita percaya bahwa hasil atau output pendidikan itu pertama-tama adalah hasil hubungan dengan Allah. Kemarin sudah banyak dibahas tentang itu. Tadi pagi juga dibahas tentang itu, ya. Bagaimana fathers juga seperti itu, hasil hubungan dengan Allah. Pendidikan itu hubungan dari Allah pertama-tama. Di luar Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dari hasil hubungan dengan Allah itu menjadi hubungan dengan diri sendiri, beres dengan diri, berdamai dengan diri sendiri, akhirnya ke sesama. Itu yang kita percayai. Ya. Kemudian hubungan dengan Allah akan mempengaruhi cara orang tersebut berhubungan dengan dirinya sendiri dengan sesama. Oleh karena itu, pendidikan itu harus diarahkan supaya murid mengembangkan hubungan yang berkualitas dengan Allah, kemudian dengan diri sendiri, dan akhirnya dengan sesamanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, karena itu yang menjadi belief kami. Maka dengan demikian fungsi pendidikan itulah menciptakan kondisi, kesempatan-kesempatan untuk terjadinya hubungan itu secara mandiri dan akhirnya mengembangkan hubungan itu secara berkualitas. Allah, ya, aku menanam, Apolos menyiram, yang memberikan pertumbuhan Allah. Apakah bersumber pada Allah pendidikan Kristen itu? Saya membayangkan pendidikan Kristen itu seumpama proses okulasi. Kita itu plastiknya, Bapak Ibu Saudara. Kita menempelkan anak itu kepada pokok anggur. Karena kalau kita berpikir bahwa pendidikan itu adalah hasil kerja kita, maka nggak tahu nanti setelah lepas dari kita apakah anak itu akan masih terus bertumbuh dengan baik. Kita percaya kalau kita menempelkan anak itu kepada Kristus, kita adalah plastiknya, menciptakan satu kondisi supaya dia terhubung dengan Allah, maka kita bisa berharap kalaupun proses itu akhirnya selesai, plastik dilepas, dia lepas dari kita, dia akan tetap beres. Kita bisa berharap seperti itu. Ya, jadi bukan hasil kerja keras kita semata-mata. Memang ada usaha yang dilakukan, tetapi kalau fokusnya bukan menempelkan anak itu kepada pokok anggur yang benar, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Saya akan cepat aja. Apa yang bisa dilakukan oleh sekolah Kristen lalu ya? Kebanyakan fokus program sekolah Kristen adalah untuk murid. Tapi kalau dari Lukas 6 ayat 40 tadi dikatakan bahwa murid itu kalau tamat menjadi sama seperti gurunya, ya, ada satu langkah strategis yang kita bisa lakukan. Yaitu apa? Equipping teachers. Kita bisa berharap kalau gurunya beres, kita bisa berharap banyak muridnya beres. Tapi kalau fasilitasnya bagus, semuanya bagus, sistemnya bagus, gurunya tidak beres, gimana? Kita bisa punya fasilitas yang kurang dan segala macam, tetapi kalau gurunya beres, nah, investasi terbesarnya kadang-kadang sekolah Kristen keliru. Bukan kepada orang, kita itu menggarap orang hanya bisa dipengaruhi oleh orang yang lain. Apa yang kita lakukan di sekolah Kristen akhirnya? Apakah kerohanian guru penting bagi sekolah? Seberapa penting? Tadi saya katakan ada keusaha sengaja yang strategik untuk sengaja, intensional dan strategik begitu ya, dari sekolah untuk menolong guru-guru bertumbuh secara rohani. Kalau hal itu penting, makanya tadi saya katakan kalau kurikulum vitae-nya, skill-nya, lulusannya penting, pertanyaannya rohaninya bagaimana? Bisakah kita menghasilkan murid Kristus dari orang yang tidak menjadi murid Kristus? Tadi Pak Ishak sudah singgung itu. Sistem apa yang bisa dikembangkan untuk ke arah tersebut? Dari proses rekrutmen, ya, tanda tangan kerja, equipping, pembinaan, penilaian, apa? Dalam proses itu yang kita bisa lakukan untuk mengupayakan guru-guru yang mempunyai spiritualitas yang benar gitu ya,
yang baik. Fasilitas apa yang diberikan untuk oleh sekolah untuk itu? Waktu, materi, pembimbing. Dalam waktu 2 menit terakhir ini saya akan share apa yang kita lakukan di sekolah. Saya lakukan di sekolah. Karena kita memandang bahwa spiritualitas guru itu penting. Tadi Pak Isa katakan biblical worldview. Itu nggak bisa diajarkan. Itu hanya bisa ditularkan. Kalau ditularkan berarti orang yang menularkan harus sudah mengidap dulu kan? Virus kan begitu, penyakit seperti itu. Harus kena dulu, baru bisa menularkan. Kalau belum kena nggak bisa, ngajarin itu hanya mengajarkan nggak bisa. Itu hanya bisa ditularkan. Nah kalau itu penting, apa yang dilakukan sekolah untuk menolong guru? Seringkali kita tuntut mereka untuk ayo biblical worldview gitu ya. Ajarkan nilai-nilai yang bagus tentang kekristenan. Pertanyaannya kita nolong mereka enggak? Memfasilitasi mereka enggak untuk bertumbuh dalam semuanya itu? Jika tidak, kosong kita ngomong seperti duta besar pergi, ya udah kamu wakili negara kita ya pergi ke negara sana, tiket bayar sendiri, cari rumah aja di sana sendiri, pikir aja sendiri, pokoknya kamu pergi. Enggak bisa gitu. Kita ngomong tugaskan guru untuk melakukan tugas mulia itu, tapi pertanyaannya fasilitasi kita apa terhadap guru-guru tersebut? Ini yang kita lakukan di sekolah adalah kita masukkan itu dalam kebijakan dan langkah strategi sekolah, tersirat dalam misi sekolah tadi sebutkan guru-guru yang berkualitas tinggi dan memiliki hati untuk Tuhan dan anak didik. Dilakukan dari jajaran pemimpin, dari saya sendiri, kepala-kepala sekolah dan seluruh guru dan staf. Kita melakukan pemuridan, ya, secara teknis mungkin nanti bisa share kita ya. Kemudian itu diwajibkan untuk setiap guru, ya, dilakukan di dalam jam kerja. Kita cari waktu-waktu yang kami dari jam 7 sampai jam sore ya, sampai setengah 4. Difasilitasi oleh sekolah, materi disediakan, disosialisasikan dari sejak proses rekrutmen ya dalam kesepakatan kerja dan direncanakan untuk aspek penilaian guru. Ini masih dalam proses, memberdayakan guru untuk akhirnya melakukan pemuridan kepada murid. Kendalanya beberapa hal ini ya. Ini nanti boleh ditanyakan untuk sesi tanya jawab mungkin bisa. Ya, terima kasih.